perseteruan antara kepala BB2MI Benny Ramdhani dengan YouTuber asal Taiwan Faisal Soh makin memanas. Simak video sampai tuntas. Saya sedang memikirkan apakah saya akan mengambil langkah hukum karena ini fitnah. Ya, ini diucapkan oleh seorang YouTuber dari Taiwan. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dan rekamannya ada di saya. Mungkin yang dimaksud Benny Ramdhani adalah YouTuber dari Taiwan Faisal Soh. Karena tidak berselang lama Faisal Soh membuat video ini. Masalah BPJS coba nanti besok saya cek lagi ya. Kan kita kan bergaulnya, kita kan hanya meng-cross check ucapan pemerintah nih, ya kan? Saya kan hanya meng-cross check BPJS. Nanti besok saya cari nih, kalau perlu saya datangin ke kantor BPJS. Siapa kepalanya? Iya, siapa kepalanya? Siapa kepala BPJS? Sebutkan namanya, saya datengin orangnya. Malah saya berkoar-koar. Yang penting turun lapangan dulu baru bicara. Tuh, bukan bicara dulu baru dikerjain. Sorry, beda kelas. Ya, saya rakyat biasa, dia pejabat. Jadi beda kelas. Benny naik, Ben. Sorry, beda kelas. Dia pejabat, gua masyarakat. Iya, dia ngomong tapi bohong. Iya, cuak. Tolong cariin yang namanya Benny itu. Ben, naik, Ben. Ben, main yuk. Coba dipersilakan kepada Benny untuk naik di gas. Ngantri ya, budayakan antri. Nggak ada yang namanya nyalip gitu, nggak ada. Saya persilahkan Pak Benny Ramdhani untuk meluruskan kembali atau memberikan statement lagi terkait pembebasan IMEI. Apakah sudah terlaksana di lapangan atau masih menunggu peraturan baru? Untuk Pak Benny dipersilahkan, bikin aja DVD-nya. Ya, jadi biar tidak ricu Pak Benny, ya kan? Kan namanya ini melakukan kegiatan yang tidak produktif. Kalau kata Pak Jokowi, woro-woro dhisik di lapangan belum dilakoni. Namanya adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Bapak ingat gak pada saat semalam Pak Jokowi berpidato? Ya kan? Bapak pasti lihat dong, ya kan? Tuh. Janganlah melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Sampean ngerti orang. Sudah sehat. Kok persis Rocky Gerung? Saya bukan Rocky Gerung. Di tahun ada Rocky Gerung, kamu tahu? Bapak tadi kok naikin. Pernah tahu ada dari perwakilan instansinya yang mau naik di sini? Ya, kalau nggak ada udah kalian bikin video sendiri besok. Saya bingung, dia ngelat di mana sih sebenarnya? Di TikTok ya? Pak Ben itu ngelatnya di TikTok. Saya tidak benci dengan orangnya. Saya hanya menyayangkan tindakannya yang berbicara terlalu cepat terkait peraturan yang belum disahkan. Saya mendukung Pak Benny dalam urusan penghapusan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya harap jangan woro-woro nih. Yo Pak, saya selalu kamu ya Pak ya. Tolong sudah ditetapkan, sudah oke, baru dibicarakan. Kelas-kelas pejabat, ojo ngisin-ngisinin. Nanti yang ruwet siapa? Yang jadi korban siapa? TKI. Kenapa saya berani bilang terkait IMEI saja TKI bisa menjadi korban? Sebab mereka percaya dengan Bapak, percaya dengan ucapan Bapak. Tapi setelah di lapangan ternyata berbeda. Nah, nanti kalau dengan kepercayaan terhadap Bapak ini, mereka kekeh tidak mau untuk mendaftarkan IMEI, tidak mau membayar biaya masuk. Akibatnya apa? Mereka keluar dan tidak ada sinyal. Begitu nyampe di rumah tidak ada sinyal. Kalau misalnya mereka mau buka lagi, mereka harus ke bea cukai, habisin waktu, habisin ongkos. Ini kan jadinya merugikan mereka, Bapak. Kalau sudah yang namanya merugikan, ya termasuk korban. Korban ucapan. Gitu loh, Bapak. Kenapa? Bapak mempermasalahkan ucapan saya TKI yang menjadi korban. Nah, sekarang saya berbicara begitu, apakah salah? Apakah saya berpikir terlalu jauh? Bapak, kita ngomong pakai logika. Kita hanya berdebat secara pemikiran. Kalau kata teman saya sih cocok. Yang kita debatkan ini adalah pemikiran. Saya hanya meneruskan pemikiran itu.
Lama-lama gue sudah obat nih. Saya tidak membenci Bapak. Ajak debat akademis kok. Bapak kalau mau debat ada tempatnya. Nah, Bapak mau di mana? Waktu dan tempat dipersilakan. Guys, kita sebenarnya harus dukung dia juga untuk penghapusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Harus dukung. Memang dia mengucapkan dia salah lah kemarin. Tapi kalau orang yang bijak kan mestinya dia bikin video lagi dong. Kasih penjelasan ke anak-anak dong. Jangan diam-diam saja. Seolah-olah semua orang tidak tahu kalau dia itu sudah salah pengucapan. Ini kita tidak ngerti. Bapak kalau sebagai Bapak like gentle. Busung kan dada Pak. Ngomong di hadapan publik. Teman-teman, nah kemarin ini hasil laporan dari ini bukan saya mengajari Bapak ya. Bukan Pak ya, bukan Pak, bukan. Ini kita hanya sharing-sharing sama saya gini. Ya teman-teman, saya Benny Cahyadi. Email setelah ada komunikasi dari pihak kami dengan pihak bea cukai, memang kami mendapat hasil pasti akan dilaksanakan. Namun berhubungan masih banyak peraturan yang menyangkut pada peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Maka hal ini perlu, dalam hal teknis ini, perlu dimediasikan dulu ke pihak kami dan pihak instansi yang terkait semuanya pasti akan berusaha paling cepat merealisasikan gagasan saya yang cemerlang ini yang telah saya rapatkan kepada Bapak Jokowi. Saya pahlawan TKI-nya guys. Ya, kalian harus menyebut saya pahlawan. Sebab saya yang menemukan ide gagasan ini. Dan saya berhasil merealisasikannya 2 bulan kemudian. Ingat, saya pahlawan nih. Yo, ingat. Saya pahlawannya. Gitu. Nah, lek ngono kan orang tahu. Oh, ternyata belum. Jadi orang nggak berantem di bandara itu sama pihak-pihak bea cukai. Kan kasihan loh Pak. Setiap orang itu kan punya peranannya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, ngono loh Pak. Saya setuju dengan Bapak kan memang sedikit lebih gagah ya Pak ya, Bapak gagah dari imigrasi sampai senggol dikit. Mungkin karena postur tubuh Bapak yang gagah ini, jalan terlalu sempit, jadi kan ada imigrasi ini senggol dikit, ada bea cukai ini senggol dikit, ya kan, terus jalan lagi 2 tapak, ini ada ketua BPJS nih dari Departemen Kesehatan nih, nah ini ada Kominfo nih, sekalian aja, jalan nanti sampai depannya ada Pak Jokowi, pinggir dulu Pak. Kita nggak ngerti siapa aja kan. Ya saya mengerti Bapak itu tidak bermaksud menyenggol siapapun, tapi sebagai masyarakat umum, menurut saya postur badan Bapak ini terlalu besar dengan jalan yang terlalu sempit. Daripada Bapak itu memaksa jalan di tempat yang sempit itu akhirnya senggol-senggolan sama orang-orang yang berdiri di situ, mending Bapak buka jalan satu lagi yang lebih lebar, ya kan, biar nggak senggol-senggolan Pak, jadi jalannya mulus. Berkembanglah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu saran dari orang lain untuk Bapak. Kalau saya berkembang dan menyenggol orang lain. Iya. Waduh, kalau benar kejadiannya seperti ini, Benny Ramdhani kena mental YouTuber Taiwan. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, ditantang oleh YouTuber Taiwan untuk memberikan klarifikasi di depan publik. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.